Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat Han Li terbang di udara, dia membalik tangannya dan mengeluarkan beberapa harta penyimpanan sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Alat ajaib penyimpanan ini adalah item dari para murid dari Sekte Kebenaran. Dia tidak serakah akan harta karun di dalamnya, tetapi dia ingin menemukan beberapa informasi tentang Sekte Kebenaran sehingga dia dapat menghindari risiko dan pada saat yang sama, akan lebih mudah baginya untuk mencari harta karun. Sebenarnya, belum lama sejak dia memasuki reruntuhan, namun dia tidak hanya mendapatkan teknik air 4 musim dan kitab suci transformasi kata sejati, dia bahkan mendapatkan 2 artefak dewa, bendera perintah emas dan yang kecil perisai biru. Baru saja, dia mendapatkan 13 Time Law Crystalline Threads dan beberapa puluh penyimpanan artefak sihir, dan perolehannya sudah cukup memuaskan. Sekarang, dia penuh antisipasi untuk apa yang akan dia temui selanjutnya. Adapun misi Istana Samsara tidak menjadi masalah lagi. Paling-paling, dia akan gagal dalam misi dan membayar puluhan ribu batu meta abadi. Han Li dengan cepat memeriksa alat sihir penyimpanan. Tapi untuk penyesalannya, hanya ada beberapa bahan, harta sihir, pil dan sebagainya. Tidak ada informasi tentang Sekte Kebenaran yang paling dia inginkan. Dia sedikit kecewa. Dia menyimpan alat sihir penyimpanan lagi. Tiba-tiba, dia mengeluarkan alat ajaib penyimpanan para kultivator pengadilan surgawi dan memeriksanya. Han Li tiba-tiba berseru. Sebuah cahaya putih melintas di tangannya dan slip batu giok muncul. Ini adalah peta dari Sekte Kebenaran. Itu ditemukan di alat ajaib penyimpanan dari kultivator Golden Immortal dari pengadilan surgawi. Dia awalnya hanya memeriksa alat sihir penyimpanan dengan harapan menemukan peta. Dia tidak berharap menemukan peta. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Kemungkinan Dewa Emas dari pengadilan surgawi ingin memanfaatkan invasi pengadilan surgawi untuk menjarah. Itu sebabnya dia menggambar peta ini melalui beberapa cara yang tidak diketahui. Hari ini, kebetulan Han Li beruntung. Sosok terbangnya berhenti dan mendarat di puncak gunung, indera ilahinya tenggelam ke dalam slip giok, dan dia dengan hati-hati memeriksa slip giok peta. Peta ini mungkin dibuat dengan tergesa-gesa. Itu agak sederhana dan kasar. Itu hanya menandai medan utama dan area dari Sekte Kebenaran. Menurut uraian di atas, area yang ditempati oleh Sekte Kebenaran di masa lalu sangat luas, jauh di atas Taoisme Naga Api. Itu terutama dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu air luapan, Sekte Kebenaran, api mengalir, bintang bumi, dan kaisar kayu. Setiap wilayah sangat besar, tidak kurang dari wilayah yang ditempati oleh beberapa sekte Taoisme Naga Api. Domain kebenaran berada di tengah-tengah 5 area. 4 wilayah lainnya berada di utara, selatan, timur dan barat. Aku mengerti. Tempat aku tiba di Istana Ramalan Air seharusnya berada di domain Ramalan Air. Aku seharusnya berada di domain kebenaran sekarang. Han Li bergumam. Dia menyingkirkan gulungan batu giok, terbang ke udara, dan melihat sekeliling. Ada juga beberapa kabut putih di udara di sini, tapi itu jauh lebih tipis daripada di domain air difus, dan jangkauan bidang penglihatan mata iblis dari neraka ke-9 sangat meningkat. Di bawahnya ada sekelompok gunung, dan tidak ada medan khusus. Selain itu, petanya terlalu sederhana dan kasar, jadi dia tidak dapat menentukan di mana dia berada di domain Zenyan. Han Li tidak peduli dan terus terbang ke depan. Cukup baik bahwa dia mengetahui distribusi umum daerah tersebut. Setidaknya dia tidak perlu berkeliaran membabi buta. Selain itu, slip giok menandai lokasi beberapa tempat penting di 5 wilayah. Selama dia bisa menentukan lokasi secara kasar, dia bisa mengikuti peta dan menemukan beberapa tempat penting dari Sekte Kebenaran.
Dalam sekejap mata, 7 berlalu, cahaya hijau terbang dari jauh dan mendarat di puncak gunung. Dengan kilatan cahaya hijau, sosok Han Li muncul. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mencari jauh-jauh dan mendapatkan beberapa keuntungan. Menurut situasi di sepanjang jalan, dia semakin yakin bahwa dia sekarang berada di area fragmen tertentu dari domain kebenaran. Sayangnya, dia masih belum bisa menemukan tempat yang ditandai di peta. Dia masih tidak dapat menentukan di mana dia berada di domain kebenaran. Saat ini, Han Li tampak lelah. Dia mengeluarkan pil dan menelannya. Dia duduk bersila dan menyesuaikan napasnya sejenak. Segera, dia bergerak maju. Setelah terbang ke depan sebentar, ekspresinya sedikit berubah dan tubuhnya bergerak ke samping. Di depannya, ada celah angkasa yang panjangnya lebih dari 10 kaki, memancarkan gelombang cahaya redup. Han Li dengan hati-hati melewati celah ruang dan terus maju. Sebelumnya, dia secara tidak sengaja tertelan oleh celah angkasa dan hampir kehilangan nyawanya. Karena itu, dia bahkan lebih berhati-hati sekarang. Tidak lama kemudian, celah ruang lain muncul di depannya, dan gelombang fluktuasi ruang datang dari depan. Mungkinkah? Alis Han Li berkedut. Dia dengan hati-hati terbang ke depan dan dengan cepat mendarat di depan tebing. Pada titik ini, benua telah mencapai akhir. Di depan tebing ada kehampaan yang luas. Retakan ruang besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Cahaya redup menyala, seolah-olah itu adalah mulut menakutkan yang bisa melahap segalanya. Di kehampaan yang lebih jauh lagi, ada lapisan besar layar cahaya kristal yang menghubungkan langit ke bumi. Itu adalah penghalang ruang yang dia temui sebelumnya. Di luar space barrier, ada aliran void yang tak terhitung jumlahnya. Han Li melihat kehampaan di depannya, tapi dia tidak peduli dengan celah ruang dan penghalang ruang di depannya. Sebaliknya, dia melihat lebih dalam ke dalam kehampaan. Di kedalaman turbulensi kehampaan, dia bisa melihat layar cahaya kristal. Itu adalah penghalang ruang lain. Di belakang penghalang ada bayangan hitam, yang tampaknya merupakan sudut benua lain. Meskipun turbulensi kehampaan dan penghalang ruang dipisahkan oleh turbulensi kehampaan, dia masih bisa merasakan fluktuasi hukum waktu yang berasal dari benua itu. Han Li memandangi turbulensi kekosongan yang bergulir di depannya dengan tatapan ragu-ragu. Tapi segera, ekspresinya menjadi ditentukan, dan dia melambaikan segel tangan. Ada kilatan cahaya emas dan biru, dan bendera emas dan perisai biru kecil muncul di sampingnya. Itu adalah dua senjata dewa waktu yang dia dapatkan sebelumnya. Han Li telah menyempurnakan kedua senjata dewa ini selama beberapa hari terakhir, dan dia hampir selesai menyempurnakannya. Dia menggumamkan mantra, dan permukaan perisai biru kecil itu bersinar dengan cahaya biru. Cahaya biru seperti gelombang muncul darinya dan melindungi tubuhnya. Bendera emas juga bersinar terang dan melebar beberapa kali di udara. Bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bendera dan berputar dengan cepat di sekitar tubuhnya, membentuk sungai emas bintang yang bergemuruh dan mengalir. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Han Li memandangi dua senjata peri di sekelilingnya dan mengangguk. Kemudian, sosoknya melesat keluar dan terbang langsung ke kehampaan di depan. Kekosongan di sini sangat tidak stabil, dan ada celah ruang yang mengambang di kehampaan, memancarkan semburan cahaya redup. Retakan spasial di sini tidak seperti yang ada di aliran ruang yang kacau, tetapi juga tidak stabil. Mereka terus-menerus gemetar. Dia mengoperasikan mata ajaib rahasia ke-9 secara ekstrim, dan dengan hati-hati terbang di antara celah-celah itu. Meskipun celah ruang di depannya padat, dan kadang-kadang ada beberapa retakan yang bergerak, itu bukan masalah bagi Han Li. Sosoknya seperti gumpalan asap hijau, dan dia dengan cepat melewati celah ruang di depannya, dan tiba di dekat penghalang ruang. Memotong, dia mengangkat lengannya, membuat segel pedang, dan menjentikkannya.
Cahaya pedang hijau terbang keluar dari ujung jari Han Li, dan dalam sekejap, itu menebas penghalang ruang. Bang! Suara keras terdengar. Cahaya pedang hijau segera hancur, dan berubah menjadi pedang terbang hijau, yang memantul kembali. Penghalang ruang hanya bergetar sedikit, dan kemudian segera kembali ke keadaan tenang semula. Han Li sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia membalikkan tangannya dan menyingkirkan pedang terbang itu. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk satu jari. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan 36 benang kristal emas muncul, lalu berkumpul di jarinya. Bayangan jari emas kabur keluar dari ujung jarinya, dan menabrak penghalang ruang. Bayangan jari ini dipadatkan dari 36 kali benang kristal, dan kekuatan hukum waktu terjalin di dalamnya, mencoba meniru kekuatan magis dari bayangan jari emas. Namun, masih ada kesenjangan besar antara keduanya. Bayangan jari yang ditampilkan oleh Han Li sangat kabur, dan benang kristal waktu serta pengoperasian hukum waktu penuh dengan celah, dan dia hanya bisa meniru kurang dari 10% dari kekuatan hukum waktu. Meski begitu, bayangan jari samar ini masih memancarkan aura yang sangat tajam, jauh lebih baik dari pedang sebelumnya. Dengan suara kepulan yang lembut, sebuah lubang besar muncul di penghalang ruang, seolah-olah jari telah menembus selembar kertas putih. Tidak buruk, aku akan menyebutnya jari mengejutkan surga. Wajah Han Li menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia meletakkan lengannya. Saat suaranya memudar, sosoknya melintas, dan berubah menjadi cahaya hijau, dan terbang keluar dari lubang besar, dan tiba di kehampaan turbulensi. Angin puyuh abu-abu besar menyapu dari samping, dan menghantam Han Li dengan keras, dan segera menerbangkan tubuhnya. Han Li sudah siap untuk ini. Dia memanggil dua artefak abadi untuk melindungi tubuhnya, dan tidak mengalami kerusakan serius. Dia berteriak dengan ringan, dan sungai emas bintang di sekelilingnya tiba-tiba membengkak, dan bergemuruh saat mengalir, dan menghancurkan angin puyuh kelabu. Bendera emas ini adalah artefak abadi langka yang bisa menyerang dan bertahan. Han Li tidak berhenti setelah menghancurkan angin puyuh abu-abu, dan segera terbang menuju benua lain di kejauhan. Hembusan angin bersiul, dan suara 10.000 aliran deras datang dari segala arah. Tornado, aliran dingin, dan bahkan semburan api mengalir deras dari segala arah. Di antara mereka, bahkan ada pusaran air spasial atau celah spasial yang menutupi langit dan menutupi bumi. Aliran ruang yang kacau di sini jauh lebih kuat daripada aliran ruang yang kacau yang dia temui sebelumnya. Ketika Han Li melihat ini, dia merasa agak bingung. Dia telah memasuki reruntuhan sekte kebenaran, dan telah memasuki kekosongan turbulensi 3 kali. Kekuatan turbulensi kehampaan sebenarnya lebih kuat dari yang terakhir kali. Pikirannya berpacu, tetapi tangannya tidak ragu-ragu. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan sungai emas bintang di sekelilingnya, menghalangi gelombang turbulensi kosong, dan maju dengan sekuat tenaga. Turbulensi kehampaan bukanlah apa-apa, lautan emas bintang sudah cukup untuk memblokirnya, tetapi kekuatan retakan spasial dalam turbulensi kehampaan sangat kuat, dan mengandung kekuatan ruang yang kuat, seperti bilas spasial, setiap kali menebas sungai emas bintang, lautan emas bintang sebenarnya sangat sulit dihancurkan, dan Han Li hanya bisa mengucapkan mantra untuk mendorongnya, kecepatan gerak maju sangat lambat. Untungnya, jarak antara kedua benua itu tidak jauh. Dia berusaha maju dan segera menempuh lebih dari setengah jarak. Tepat pada saat ini, serangkaian suara melolong terdengar. Kedengarannya seperti raungan naga raksasa. Han Li menoleh untuk melihat, dan ekspresinya langsung berubah. Badai putih besar yang membentang 100 mil dengan mudah merobek turbulensi kosong di sekitarnya, menderu dan menyerbu. Itu adalah badai spasial lainnya. Badai spasial ini bahkan lebih kuat daripada yang mereka temui saat pertama kali memasuki turbulensi spasial.
Badai itu dipenuhi dengan bilah cahaya putih, dan setiap bilah cahaya putih dipenuhi dengan kekuatan spasial yang hebat, mencabik-cabik semua yang dilewatinya menjadi berkeping-keping. Badai spasial sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu melonjak ke depan dan menyapu dia. Di tengah badai spasial, Han Li seperti daun yang jatuh ke lautan luas. Dia dikelilingi oleh torrents yang bergejolak dan tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Dia menjerit rendah dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia langsung membuka Time Spirit Domain. Diselimuti oleh lapisan cahaya keemasan ini, badai spasial yang bergolak tiba-tiba melambat, membuatnya mengatur napas. Namun, bilah cahaya putih itu tidak banyak melambat dan terus menebas. Han Li menarik napas dalam-dalam dan membuat segel tangan. Bendera emas di sekelilingnya bersinar terang lagi dan menyatu ke dalam Time Spirit Domain dalam sekejap. Sungai emas bintang-bintang di sekelilingnya sepertinya telah meminum tonik yang hebat. Dengan gemuruh teredam, tiba-tiba tumbuh 10 kali lebih besar, dan bintang emas di dalamnya juga menjadi jauh lebih besar. Mereka melonjak maju dengan momentum besar. Perisai biru kecil juga bersinar terang dan tumbuh beberapa kali lebih besar. Cahaya biru melintas di permukaannya dan gambar sungai yang berkelok-kelok muncul. Begitu bilah cahaya putih memasuki sungai emas bintang, mereka tersapu tanpa sadar dan melesat melewati Han Li. Namun, ada terlalu banyak bilah cahaya putih. Kadang-kadang, satu atau dua bilah cahaya putih akan menerobos sungai emas bintang dan menyerangnya, tetapi dia memblokirnya dengan perisai biru kecil. Omong-omong, perisai biru kecil itu sangat menakjubkan. Ketika bilah cahaya putih menebasnya, kekuatan tajam dan kuat segera berputar dan meluncur ke samping. Setelah beberapa putaran, kekuatannya sangat melemah dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Han Li santai saat melihat ini. Cahaya keemasan bersinar terang dari tubuhnya dan dia terus berlari ke depan. Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Lagi pula, menggunakan Time Spirit Domain dan 2 Time Immortal Artifacts dengan kekuatan penuh menghabiskan banyak energi. Tetapi ketika dia melihat situasi di sekitarnya, dia tiba-tiba membeku. Ada turbulensi spasial liar di mana-mana. 2 benua di depan dan di belakangnya telah menghilang tanpa jejak. Dia sedikit terkejut dan segera mengerti. Dia baru saja tersapu oleh badai spasial dan dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui. Brengsek, ekspresi Han Li menegang dan dia mengeluh tanpa henti di dalam hatinya. Turbulensi spasial ini sangat berbahaya. Dia tidak memiliki banyak kekuatan spiritual abadi yang tersisa di tubuhnya. Jika dia tidak dapat menemukan tempat yang aman, dia mungkin benar-benar mati di sini. Dengan mengingat hal itu, Han Li mengeluarkan pil dan menelannya, lalu membalik tangannya untuk menghasilkan 2 batu esensi abadi kelas menengah. Dia memegang mereka di tangannya dan menyerap kekuatan spiritual abadi di dalamnya, lalu mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya, mencoba yang terbaik untuk mengingat lokasi kedua benua itu. Tapi dia hanya hanyut dalam badai spasial dan tidak tahu arah. Bagaimana dia bisa mengingat di mana kedua benua itu? Setelah merenung sejenak, Han Li langsung terbang ke satu arah. Dia tidak menyingkirkan Time Spirit Field dan 2 artefak abadi lainnya. Meskipun mengaktifkan ketiga kemampuan ilahi ini pada saat yang sama akan menghabiskan banyak energi spiritual abadi, itu masih memungkinkannya untuk bergerak maju dengan cepat dalam turbulensi spasial. Yang paling penting sekarang adalah menemukan tempat yang aman secepat mungkin. Untungnya, keberuntungan Han Li tidak terlalu buruk. Setelah terbang sebentar, sebuah benua muncul di depan. Wajahnya menyala dan dia buru-buru terbang. Pada saat yang sama, dia mendesak kekuatan spiritual abadi yang tersisa di tubuhnya dan menunjuk 1 jari. Bayangan jari emas muncul dan menunjuk ke penghalang spasial. Dengan keras, sebuah lubang besar dilubangi di penghalang spasial. Sosok Han Li melintas dan melesat ke dalam lubang besar. Tekanan keras di sekelilingnya segera menghilang. Pada saat ini,
wajahnya sepucat kertas. Dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan Time Spiritual Field dan 2 Immortal Metastone. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, kulitnya secara bertahap terlihat lebih baik. Dia menenangkan dirinya dan melihat ke bawah. Sejauh matanya bisa melihat, ada pegunungan tak berujung. Ki spiritual juga cukup padat. Sepertinya itu tidak terpengaruh oleh api perang. Tidak ada kabut putih di kehampaan yang bisa menghalangi mata rohaninya. Meskipun dia masih tidak bisa menggunakan indera ilahinya di sini, mata iblis rahasia kesembilannya bisa melihat sangat jauh. Melihat hal tersebut, sosok Han Li naik turun beberapa kali. Dia menghindari beberapa celah spasial di dekatnya dan terbang ke bawah. Segera, dia mendarat di tanah. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh di sekitarnya, dia menemukan tempat yang sunyi dan duduk bersila. Dia menutup matanya dan menyesuaikan napasnya. Hampir setengah hari kemudian, Han Li membuka matanya dan setelah memastikan arahnya, dia terbang ke arah tertentu. Saat terbang, indera ilahi Han Li tidak tinggal diam. Itu terus-menerus melihat sekeliling. Pegunungan di sini membentang sampai ke ujung penglihatannya. Di mana-mana di pegunungan itu hijau. Tidak ada kekurangan tanaman spiritual di antara mereka. Vitalitasnya sangat kuat. Jamu spiritual ini secara alami dibawa ke dalam tasnya tanpa ragu-ragu. Saat Han Li melewati lembah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan melihat ke suatu arah. Wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Di kejauhan ke arah itu, kekuatan spiritual berfluktuasi dengan hebat dan cahaya aneh membubung ke langit. Jelas ada seseorang yang berkelahi. Dan melihat situasinya, kultivasi kedua belah pihak tidaklah rendah. Para kultivator yang bertarung di sini secara alami adalah yang memasuki reruntuhan sekte kebenaran untuk mencari harta karun. Mentalitas Han Li saat ini sangat berbeda dengan saat pertama kali memasuki reruntuhan. Dia hanya ingin mencari harta karun secara diam-diam dan tidak ingin terlibat dalam pertempuran yang tidak berarti. Saat dia hendak berbalik dan pergi, matanya tiba-tiba menyipit. Dalam fluktuasi kekuatan spiritual yang ganas di kejauhan, lampu merah membubung ke langit dan berubah menjadi nyala api merah. Han Li tidak asing dengan aura yang dipancarkan oleh api merah. Dia menghela nafas dan tubuhnya berkedip-kedip. Tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan buram dan terbang ke arah itu. Dengan kecepatan Han Li, dia dengan cepat tiba di medan perang. Cahaya spiritual menyala dengan keras di depan, dan serangkaian ledakan menggelegar terdengar saat kedua sosok itu terlibat dalam pertempuran sengit. Salah satunya memiliki pedang api merah raksasa melayang di atas kepalanya dan cermin emas kuno di pinggangnya. Itu adalah api panas abadi. Orang lainnya adalah pria jangkung dan kurus yang mengenakan jubah hijau. Dia adalah utusan abadi pengawas yang muncul bersama Gong Sutian di kota Jukun. Nama belakangnya sepertinya adalah Wang. Itu mereka. Han Li tidak segera menunjukkan dirinya dan bersembunyi di dekatnya. Keduanya bertarung dengan sengit. Kultivasi pria tinggi dan kurus itu jauh di atas Hot Flame Immortal sehingga dia memiliki keunggulan mutlak. Ada bulan purnama cian besar melayang di atas kepalanya, memancarkan lingkaran cahaya cian. Tidak diketahui kemampuan ilahi seperti apa itu. Bulan cian berkedip tanpa henti. Setiap kali berkedip, itu akan berubah menjadi ratusan sinar cian yang ditembakkan ke arah Hot Flame Immortal. Pedang api raksasa di atas kepala Hot Flame Immortal berputar cepat dan berubah menjadi bayangan pedang merah untuk bertemu dengan sinar cahaya cian. Pada saat ini, dia telah berganti menjadi jubah emas merah, yang disulam dengan pola burung vermilion, phoenix, bifang, dan burung suci lainnya yang menyala-nyala. Tampaknya itu adalah artefak abadi, dan itu terus memuntahkan api merah untuk memenuhi berkas cahaya hijau. Meskipun pancaran cahaya cian tampak biasa, mereka sangat kuat. Mereka dengan mudah menembus energi pedang Hot Flame dan menghujani Hot Flame Immortal. Untungnya,
Hot Flame Immortal memiliki cermin emas kuno di tangannya. Itu memancarkan gelombang cahaya keemasan yang sangat memperlambat sinar Qian ketika mereka memasuki jangkauannya. Namun, ada terlalu banyak sinar Qian. Hot Flame Immortal nyaris berhasil menghindarinya setelah mengelak ke kiri dan ke kanan. Huo Qizi, kesabaranku terbatas. Serahkan petanya dan aku bisa melepaskanmu. Jika kamu terus menolak, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Aku akan menggeledah mayatmu. Pria jangkung dan kurus itu berteriak dengan suara yang dalam. Ekspresi Han Li berkedip saat mendengar ini. Hehe, bajingan pengadilan surgawi, kamu ingin membunuhku. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Hot Flame Immortal terpaksa mundur. Dia memiliki banyak luka di tubuhnya, tetapi nadanya tidak lemah sama sekali. Karena kamu bersikeras mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata pria jangkung dan kurus itu berkilat dengan niat membunuh yang dingin. Dia meraih kekosongan dengan satu tangan. Bulan Qian di atas kepalanya berputar dengan gila-gilaan dan meluas dalam sekejap. Tiba-tiba, terdengar gemuruh yang keras. Beberapa kali sinar Qian ditembakkan dari bulan menuju Hot Flame Immortal. Meskipun nada Hot Flame Immortal tegas, wajahnya berkedut saat melihat pemandangan ini. Dia memuntahkan seteguk esensi darah dan menyatukannya ke dalam cermin kuno di pinggangnya. Cermin emas kuno tiba-tiba terbang keluar dari pinggangnya dan menembakkan sinar cahaya keemasan seperti api. Itu meluas beberapa kali dan langsung diblokir di depan Hot Flame Immortal dengan kecepatan yang luar biasa. Cermin kuno baru saja terbang ketika sinar cahaya Qian yang tak terhitung jumlahnya menghantam permukaannya. Meskipun gelombang cahaya keemasan cermin kuno memiliki efek melambat, sinar cahaya Qian kali ini jauh lebih cepat dari sebelumnya, jadi efeknya tidak sebesar itu. Dentang-dentang-dentang, serangkaian suara keras bergema. Cermin emas itu bergetar hebat. Cahaya keemasan yang dipancarkannya berfluktuasi bahkan lebih keras seperti nyala api dalam badai yang bisa padam kapan saja. Tapi cermin itu masih dengan keras kepala diblokir di depan Hot Flame Immortal, tidak mundur 1 inci pun. Cahaya keemasan di sekitarnya bergetar hebat tetapi tidak menghilang. Pria jangkung dan kurus itu menunjukkan sedikit keterkejutan saat melihat ini. Dia melihat cermin emas kuno dengan sedikit keserakahan. Dia mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya Qian yang menyebar ke sekitarnya dan membentuk domain spiritual Qian beberapa lusin li. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Kekosongan di dekat bulan purnama Qian berfluktuasi dan cahaya hijau tua muncul entah dari mana, langsung menutupi bulan. Bulan purnama Qian segera meredup dan cahaya Qian di permukaannya dengan cepat menghilang, memperlihatkan bentuk aslinya. Itu adalah artefak Dewa Manik Giok Qian. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di belakang pria jangkung dan kurus itu. Kunci emas besar juga muncul entah dari mana dan terbang ke arah tubuhnya dengan kecepatan kilat. Siapa ini? Ekspresi pria jangkung dan kurus itu tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan meludahkan piringan perak. Dengan dentang yang keras, cakram itu memblokir kunci emas. Cahaya perak ditembakkan dari dis dan keduanya terkunci di jalan buntu. Dia melambaikan tangannya dan cahaya Qian melintas dari salah satu lengan bajunya. Artefak Dewa Bambu Qian terbang keluar dan berubah menjadi tirai cahaya Qian dalam bentuk slip bambu, melindungi tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya yang lain dari lengan bajunya dan membuat gerakan meraih ke arah manik giok hijau yang diselimuti oleh lampu hijau zamrud. Pada saat ini, terdengar boom yang keras. Bulan purnama Qian berfluktuasi di atas, dan tangan raksasa Qian seukuran bukit menerobos udara dan meraih cahaya hijau gelap dengan ganas. Peng! Cahaya hijau tua pecah, dan labu hijau zamrud muncul, berputar di udara. Rune hijau yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di sekitar labu, memancarkan fluktuasi hukum yang sangat besar,
menyebabkan kehampaan di dekatnya berdengung dan bergetar. Harta karun roh bawaan. Pria jangkung dan kurus itu sangat gembira, dan dia mengubah gerakan di tangannya. Tangan hijau besar beriak dan rune hijau besar muncul. Ia meraih labu hijau zamrud di tangannya dengan ganas. Labu hijau zamrud tiba-tiba berdengung dan bergetar. Tampaknya dia berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari tangan hijau besar itu, tetapi tangan hijau besar itu dengan kuat memegangnya seolah terbuat dari baja halus. Itu tidak bisa bergerak sama sekali.